Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami bersama-sama saudara-saudara seiman kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Hanya Engkaulah juru selamat kami, hanya Engkaulah yang kami layak kami puji, kami sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mulai ampuni segala dosa kekurangan kami ya Bapa, layakkan kami di hadapan ya Bapa. Biarlah Tuhan di pagi hari yang indah Tuhan, dengan musik yang sederhana, puji-pujian Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, satukan kami di dalam tali kasih-Mu ya Bapa. Baik pelayan yang ambil bagian, pemain musik, singer, WL, multimedia Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kami menyembah Engkau. Kami percaya hadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami serahkan Tuhan buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, beserta anak dan seisi pastori Tuhan. Kau berikan kesehatan selalu, Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Bapak. Di dalam pelayanannya juga Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kami serahkan tempat ini Tuhan, baik wadah-wadah yang ada Tuhan, baik ibadah raya, baik sekolah minggu, baik remaja, wanita Tuhan. Engkau iring Tuhan, Engkau melihat maaf kemungkinan masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Cepatkan langkah mereka agar mereka dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya jemput anak berdiri. Kita angkat pujian. Anak Allah Yesus nama.
Tuhan, kami rindu menikmati firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua, sebab Engkau yang menjadi kekuatan kami, menjadi sumber segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami adalah hamba-hamba Tuhan yang menjadi sarana untuk Engkau berbicara. Urapi kami semua pada saat ini ya Tuhan. Kebenaran firman Allah, apa yang menjadi keinginan hati Tuhan dapat tersingkap buat kami semua pada saat ini. Terima kasih Bapa. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kekuatan Tuhan saja yang menguasai akan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, sehingga kami dapat bertindak sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Puji Tuhan, saudara, kesempatan ini kembali kita akan melihat kebenaran firman Allah. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat satu hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan harus menyatakan kebenaran. Jadi itu yang menjadi landasan yang kuat buat kehidupan orang yang percaya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, supaya selalu menyatakan kebenaran. Dan yang pertama, Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan menyatakan kebenaran jika seizin Tuhan. Jadi kita sudah belajar minggu yang lalu apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus itu adalah seizin Tuhan. Dan kesempatan ini kita akan melihat bagian yang kedua yang menjadi keinginan Tuhan melalui Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan menyatakan kebenaran untuk dilakukan oleh orang percaya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan selalu mendengarkan kebenaran, dan kebenaran itu harus dikerjakan, harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Ini pun adalah merupakan keinginan daripada Rasul Paulus. Nah, ada hal yang akan kita melihat, saudara. Kita membaca ayat terlebih dahulu yang di dalam Galatia 4 ayat yang ke-16. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, dia katakan begini: apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Saudara-saudara, ada beberapa hal sebelum ayat ini yang diungkapkan di dalam kebenaran firman Allah yang berbicara tentang hamba, ya, hamba kebenaran dan hamba yang lain, dan juga disinggung tentang hukum Taurat di sana. Dua hal ini yang nanti kita akan melihat di dalam kebenaran firman Allah. Namun kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, coba kita lihat ayat yang pertama di Galatia ini, itu disinggung tentang orang yang ahli waris, ya. Kalau dia belum menjadi akil balik, dia belum bisa menjadi ahli waris. Dikatakan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. Kalau di Indonesia kalau tidak salah, kalau dia belum 17 tahun ya,
dia belum dikatakan akil balik, dan misalnya kekayaan atau misalnya contoh orang tuanya nggak ada lagi, tetapi dia meninggalkan warisan, dia masih anak-anak, dia menunggu umur sekian tahun baru bisa diserahkan kepada anak itu. Karena kalau anak-anak kan dia belum tahu ini duit apa, ini tanah apa, ini rumah apa, dia belum tahu. Nanti dia salah pergunakan, misalnya kan seperti itu. Nah, itulah sebabnya diungkapkan bahwa kalau dia belum akil balik, belum bisa diberikan. Sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Jadi sebenarnya dia sudah milik dia sebenarnya, tetapi karena dia belum akil balik, jadi belum bisa diserahkan kepada dia. Jadi dikatakan bahwa sedikit pun dia tidak berbeda dengan seorang hamba, ya, yang diatur oleh orang yang dipercayakan. Misalnya omnya atau tantenya atau keluarga yang lain yang dipercayakan, dia tetap menjadi hamba. Dia tetap diatur oleh orang yang dipercayakan kekayaan itu atau warisan itu. Nah, ini saudara-saudara langkah yang sebenarnya mau diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa sangatlah penting untuk seorang yang percaya kepada Tuhan menjadi akil balik. Artinya kalau dulu sebelum percaya kepada Tuhan menjadi hamba dosa, setelah akil balik, setelah percaya kepada Tuhan, dia menjadi hamba kebenaran, yang mau tidak mau harus menuruti apa kata tuannya. Amin, saudara. Apa kata Tuhan, apa kata kebenaran firman Allah. Jadi bukan apa kata pendeta, saudara. Apa kata siapapun di dalam dunia ini, mau sebesar apapun jabatannya atau apapun tingkatnya, dia tidak bisa kemudian karena dia bos, karena dia kaya, lalu kemudian diikutin. Kalau dia tidak menjalankan firman, dasar kebenaran firman Allah, nggak bisa. Dasarnya adalah tetap kebenaran firman Allah. Aturan firman Allah harus dikerjakan, harus dilakukan. Ayatnya yang kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Nah, itu saudara ya. Nah, kita akan melihat dulu saudara-saudara, yang menjadi penekanan kita pada saat ini adalah tentang hamba dan hukum Taurat. Ya, itu nanti kita lihat ayatnya ada juga di dalam ayat-ayat sesudah ayat 2 dan itu ada ayat tentang hukum Taurat dan juga. Pertama kita melihat dulu. Jadi harus ada perbedaan sebelum mengenal Allah dan sesudah mengenal Allah. Ya. Kita membaca di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi artinya saudara-saudara, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan, jangan lagi ingat-ingat yang dulu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dulu kalau dia suka dengan Allah-Allah lain, Allah kecil di sini kan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh
keadaan dunia, dia sangat terikat dengan hal itu karena dia belum percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah percaya kepada Tuhan, jangan ingat-ingat dan bahkan jangan lakukan lagi. Ya, roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Saudara, Rasul Paulus dia mengatakan ini tidak karam-karam loh saudara. Tetapi Rasul Paulus dia menegaskan ini. Kenapa dia katakan roh yang ada dalam dunia ini lemah dan miskin? Karena mereka tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan segala sesuatu yang permanen. Dunia ini saudara, kalau kita melihat saja contoh, dunia ini kan hanya sementara. Kekuatan dunia ini yang boleh dikatakan roh jahat yang mau menguasai dunia ini dan semua yang ada di isinya, isi dunia ini termasuk manusia, itu hanya sementara. Bahkan Rasul Paulus mengatakan lemah, karena pengalaman dari Rasul Paulus saudara, banyak kali dia mengalami tantangan, dia mengalami hambatan, bahkan dia dipenjara. Tetapi semuanya itu tidak membuat kehidupan Rasul Paulus dalam melayani lalu kemudian berhenti. Enggak, saudara. Roh-roh yang ada di dalam dunia ini, Allah-Allah yang ada dalam dunia ini, yang seolah-olah ingin menghambat Rasul Paulus, tetapi tidak bisa. Karena apa? Ada satu kekuatan yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yaitu roh Allah. Kebenaran yang dia miliki, kebenaran yang dia pelajari, pengalaman-pengalamannya dengan Tuhan, itu membuat kehidupannya menjadi dewasa, menjadi kuat, dan tidak gampang tergoyahkan. Sehingga dia katakan bahwa roh-roh yang ada di dalam dunia ini adalah roh yang lemah dan roh yang miskin. Tetapi yang di luar sana banyak yang ikut-ikut seperti itu. Betul nggak saudara? Betul nggak? Di sini tidak ada lagi pasti ya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena di sini berbicara tentang hamba, kemudian kalau kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang hamba dosa dan hamba kebenaran. Jadi kita melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, dan lalu kemudian disambung ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Dikatakan Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada haleluya saudara. Jadi dulu kita ini adalah hamba dosa. Hamba dosa artinya tuannya dosa itu siapa? Iblis. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh iblis itu harus dilakukan karena dia adalah hamba iblis. Betul ya saudara ya? Saudara pengalaman kan? Maksudnya sebelum saudara percaya kepada Tuhan kan, senggol sana, senggol sini, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini, iya kan? Korupsi sana, korupsi sini. Nah itu kan dibawa ke pemimpinan kuasa kegelapan. Tidak ada rasa takut untuk kemudian mau melakukan yang baik, mau melakukan yang benar, walaupun saudara-saudara kelihatannya menguntungkan, tetapi dasar kebenaran itu sangat sulit untuk ada kepada orang yang dibawa kekuasaan roh jahat. Sebab semata-mata yang muncul adalah dosa.
melanggar kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-18. Coba kita kembali lihat. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Saudara, kalau kita melihat untuk misalnya bangsa Indonesia, untuk merdeka itu ada korban di sana, korban nyawa, penumpahan darah, perasaan, dan banyak hal yang kekayaan dikorbankan untuk bisa mencapai kemerdekaan. Nah, kita ini saudara dimerdekakan enggak dengan orang yang sembarangan. Kita dimerdekakan oleh darah Yesus, saudara. Yang sebentar kita kembali mengingat melalui perjamuan Tuhan, darah yang mahal. Nah, kalau seandainya saudara dulu kita menjadi hamba dosa, kita ikut-ikutan dengan dosa, perintah kuasa kegelapan. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, bahkan dikatakan setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, maka kita menjadi hamba kebenaran. Siapa itu kebenaran? Siapa kebenaran itu, saudara? Yesus. Jadi kita menjadi hamba Yesus. Siapa Yesus itu? Tuhan. Siapa Tuhan? Allah. Jadi kita menjadi hamba Allah. Kita menjadi orang-orang yang percaya, yang tunduk di bawah perintah Tuhan, di bawah perintah Allah. Nah, itulah sebabnya saudara, harus ada perbedaan. Harus kita perlihatkan bahwa kalau dulu saya sebagai hamba dosa, oh semuanya saya bisa lakukan, mau baik ke, mau dosa ke, mau jahat ke, nggak apa-apa. Tetapi sekarang sudah menjadi hamba kebenaran, biar itu saja yang dilakukan. Menjadi meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus. Kemudian lanjut di dalam ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Saudara-saudara, kalau minggu yang lalu saya sudah singgung tentang di Yeremia, di mana mereka itu sudah sangat sulit untuk diubahkan karena kekerasan hati mereka. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan itu sudah sepertinya Tuhan sudah biarkan. Karena apa? Karena mereka mendasari perjalanan hidup mereka dengan kekuatan dan kemampuan mereka, tidak lagi berdasarkan atas perintah Tuhan. Sehingga dasar-dasar yang mereka jalankan itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Semuanya berdasarkan pikiran, kemampuan, pengetahuan secara jasmani. Sehingga mereka bahkan mengatakan bahwa Tuhan tidak menghukum kami kok. Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Walaupun mereka sudah berdosa, sudah melanggar kebenaran. Itu orang Yehuda di zaman Yeremia. Nah, kalau kita melihat saudara di sini, jemaat yang ada di Roma diingatkan oleh Rasul Paulus sampai dia berkata bahwa aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sulit untuk mereka memahami perkara rohani. Diomongin keras, ditegur, tersinggung. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Ada haleluya, saudara. Karena ini adalah merupakan satu kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Bukankah minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa segala sesuatu yang tersembunyi akan dibukakan. Apakah itu dosa, apakah itu kebenaran, itu pasti akan dibukakan kalau seizin Tuhan. Saya katakan pada minggu yang lalu, kalau itu adalah seizin Tuhan,
Saudara, dosa yang kita sembunyikan serapi mungkin Tuhan bisa singkapkan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari mungkin. Melalui keluarga, melalui rumah tangga. Apa saja Tuhan bisa singkapkan hal yang seperti itu. Demikian juga dengan hal yang baik yang kita lakukan. Kalau itu juga kita sembunyi-sembunyi karena kita tahu apa yang dikasih oleh tangan kiri, tidak usah diketahui oleh tangan kanan. Gak apa-apa, nanti Tuhan juga yang akan perlihatkan melalui apa? Diberkati, hidup sukacita dengan damai sejahtera. Kan itu pembukaan yang Tuhan singkapkan. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita memahami akan apa yang sebenarnya menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kalau bertobat itu bukan berarti kita kemudian udah gak peduli dengan orang lain. Enggak juga, saudara. Tetapi kita, saudara, memperlihatkan bahwa menjadi tujuan utama daripada Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi kudus. Pengudusan. Kita diarahkan kepada pengudusan. Cara berpikir kita, tindakan kita, perilaku kita, itu akan tercermin di sana, saudara. Ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah itu kan. Jadi mau apa aja kalau hamba dosa, mau bikin sesuatu yang disukai, nggak ada kebenaran yang muncul di sana. Sambung lagi ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Ada haleluya, saudara. Jadi di dalam dunia ini kalau kita bertobat, akil balik, kita percaya kepada Tuhan, kita dibawa kepada kekudusan, dan setelah kita mendapatkan kekudusan, kita mendapatkan kerajaan sorga, hidup yang kekal. Ini memang ada prosesnya. Sekarang kita sementara diproses oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-23. Upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini yang pertama tentang hamba dosa dan hamba kebenaran. Yang kedua kita melihat tentang hukum Taurat. Taurat itu bahasa Ibrani-nya Torah, yang artinya pengajaran. Kalau kita perhatikan, hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Itu di Bukit Sinai melalui Musa. Dan secara umum, saudara-saudara, hukum Taurat itu kan diambil dari 5 kitab. Ya, 5 kitab yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang diambil di sana. Tetapi juga saudara, Taurat itu juga diperlihatkan oleh imam-imam, nabi-nabi, baik nabi besar atau nabi kecil.
Sehingga secara umum Taurat itu dia berisikan atau semuanya itu terkandung di dalam perjanjian yang lama. Itu Taurat. Karena kalau kita perhatikan saudara, bahwa hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu memang secara hurufiah itu sampai kepada Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis mengingatkan itu. Nah, hukum Taurat yang ada di dalam perjanjian lama ini, saudara, boleh dikatakan disalahgunakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena kemudian mereka menganggap itu sudah paten, tidak bisa digoyang lagi, tidak bisa dirubah lagi, tidak ada lagi yang bisa menandingi akan hukum itu. Dan itu kemudian menjadi patokan mereka, dijadikan sebagai adat istiadat. Ya, jadi nggak boleh dirubah. Sehingga saudara-saudara, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, susah banget dia menghadapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kan kita pelajari. Untuk mengingatkan kepada mereka susah banget, karena dasar dari misalnya contoh di dalam hukum Taurat, kalau orang bersalah harus dihukum, dan hukumannya itu memang misalnya dia melakukan tindakan apa, dosa apa yang sepantas dengan hukuman, dilempar dengan batu dan lain sebagainya. Itulah yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, ini yang dipegang oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kemudian nanti kita akan melihat ayat-ayat referensi tentang hukum Taurat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi kalau kita melihat saudara, hukum Taurat itu tidak salah. Tetapi sekali lagi, yang menyalahgunakan hukum Taurat itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus sendiri, saudara-saudara, terungkap di dalam ayat ini bahwa dia itu tunduk kepada Taurat, sehingga 8 hari kemudian dia diserahkan, dia disunat ya. Itu kan ajaran hukum Taurat. Ayat yang kelima, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi awalnya Yesus itu datang khusus untuk orang Israel. Kan jelas di sini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, yang mengikuti hukum Taurat, yang menjalankan hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Saudara-saudara, kenapa Allah harus datang menjelma menjadi manusia? Karena di situ menunjukkan bahwa Allah bukan berarti dia beranak. Dia meminjam sarana seorang Maria untuk kemudian dia dilahirkan secara jasmani. Dan itulah sebabnya saudara, kelihatan banyak
makanya banyak yang percaya bahwa Yesus itu hanya manusia biasa karena dia adalah anak Maria. Tetapi tidak melihat bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kalau berbicara anak Allah berarti dia juga adalah Tuhan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian banyak atau besar dari orang Israel. Cara pandang mereka itu sangat picik, sangat sempit, sehingga mereka hanya dibatasi dengan keadaan secara manusia, tidak melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga firman Allah mengungkap bahwa tidak banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus ketika itu. Nah, kita perhatikan saudara, berbicara tentang hukum Taurat, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, itu kan tadi saudara, itu sudah dirangkum, sudah disatukan di dalam perjanjian yang lama. Semuanya itu ada, ya. Jadi ajaran-ajaran di dalam perjanjian lama, apa yang dikatakan oleh Yesus sebenarnya itu adalah merupakan satu awal yang mungkin kalau melihat apa yang dikatakan oleh berarti belum lengkap. Harus dilengkapi, harus digenapi, masih kurang berarti. Sehingga dikatakan di dalam bagian terakhir ini, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi ada yang di dalam perjanjian lama sebagai nubuat. Nah, Yesus yang menggenapi akan semuanya itu, saudara. Kalau ada yang kurang, berarti Yesus datang untuk menggenapi yang kurang. Jadi bukan merubah, bukan meniadakan, bukan menghilangkan. Karena ada pengajaran sekarang perjanjian lama tidak dipakai lagi. Itu sudah lama. Tidak bisa, saudara. Yesus sendiri berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, perhatikan saudara, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi dunia ini belum hilang. Jadi hukum Taurat itu belum hilang, masih tetap ada, masih tetap dilakukan sesuai dengan apa yang digenapi oleh Yesus. Nah, salah satu nanti terakhir kita akan melihat apa yang digenapi oleh Yesus, ya. Ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Luar biasa, saudara. Ini kalau misalnya khusus buat orang yang mengikuti hukum Taurat secara sempurna, secara utuh, dia mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kerajaan sorga. Tetapi sayangnya memang tidak ada satupun yang sanggup melakukan hukum Taurat itu. Sebab kalau seandainya hukum Taurat, katakanlah 10 hukum, satu saja yang tidak dilakukan, yang 9 itu gugur. Karena kalau berbicara tentang perjanjian lama atau hukum Taurat, itu kan harus dilakukan, harus dikerjakan secara keseluruhan. Tidak boleh milih-milih. Oh, ini saya suka, itu aja dilakukan, gak boleh. Nah, ini yang
yang tertanam dalam hati daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka anggap bahwa mereka sudah melakukan secara keseluruhan, tetapi sebenarnya nggak bisa. Mereka nggak mungkin untuk menjalankan semuanya itu. Ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ngeri juga saudara ya. Kalau hidup keagamaan kita, kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, saudara, orang Farisi itu mereka rajin dalam hal-hal tertentu. Saya mau ambil ayat lagi, nanti singgung perpuluhan lagi saudara. Jadi Matius 23 ayat 23. Nggak apa-apa lah saudara ya. Coba kita lihat ayat ini. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, sebenarnya orang ahli Taurat itu orang munafik loh saudara. Ya, suka mau menghalang-halangi Yesus, ya, suka berdebat, ya, suka macam-macam lah. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah ini saudara-saudara ternyata tidak dimiliki oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi kan berbicara juga tentang perpuluhan ini, ada yang mengatakan itu kan cuma ada di perjanjian yang lama. Nah kalau kita kaitkan tadi dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, satu iota pun atau satu titik itu belum dimusnahkan, itu belum dihilangkan, saudara-saudara. Jadi apa yang mau diperbantakan di sini? Misalnya berbicara tentang, kan ada juga yang mengambil paham itu ya saudara ya. Perjanjian itu kan perjanjian lama, nggak usah bayar, nggak usah kasih perpuluhan. Nah ini saudara-saudara, dan itu berkeras loh. Orang yang suka berkeras itu berarti ambil contoh orang Farisi dan ahli Taurat. Nah itu dia. Nah ini saudara-saudara, jadi mereka melupakan, menghilangkan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ayat yang ketiga, kita boleh melakukan apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dan jangan mengikuti tingkah laku mereka. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, karena yang mereka ajarkan itu kebenaran, firman. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Oh itu mereka pintar loh saudara. Ngajarin pintar saudara. Ya, mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Pintar ngomong tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Hai kamu setia ya sama Tuhan, dia sendiri nggak setia. Kamu harus mengasihi orang lain ya, dia sendiri nggak ada kasih. Kamu harus adil ya, dia sendiri nggak adil. Jadi dengar aja apa yang mereka ajarkan, tetapi jangan mengikuti kehidupan mereka, sikap mereka, tingkah laku mereka. Nah saudara-saudara, tidak menutup kemungkinan ini pun melekat kepada orang yang juga sudah percaya kepada Tuhan. Kerasnya minta ampun. Itu orang Farisi dan ahli Taurat kerasnya minta ampun loh saudara. Yesus sendiri mereka bantah. Mau berpegang kepada adat istiadat.
kepada pemahaman mereka sendiri, sementara Yesus datang untuk menggenapi. Nah, ayat yang terakhir saudara, yang ada sangkut pautnya atau sebagai dua ayat lagi ya, satu lagi sambungan dari ayat yang di Matius tadi, Roma 10 ayat yang keempat. Habis itu kita masuk kepada ayat yang terakhir, yang sebagai contoh di mana Tuhan menggenapi. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kalau misalnya kita melihat mencontohi Yesus yang menggenapi hukum Taurat, maka kebenaran itu akan disingkapkan kepada kita. Ya, kalau kita kekeh, bagaimana Tuhan membukakan, gitu ya? Tuhan mau singkapkan. Nah, ini kita melihat contoh yang digenapi oleh Allah dalam hukum, oleh Yesus dalam hukum Taurat, yaitu Roma 13 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih yang paling luar biasa yang Tuhan pernah berikan adalah Dia di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih yang paling besar yang dikatakan oleh firman Allah, penggenapan hukum Taurat. Itu kan ada di dalam hukum Taurat. Dan nubuatan nanti akan terjadi, nanti akan ada waktunya, akan datang yang namanya Immanuel. Nah, ini saudara-saudara yang kita melihat bahwa kasih itu adalah kasih yang merupakan penggenapan hukum Taurat, digenapi oleh Yesus di dalam perjanjian yang baru, yang sekarang ini kita jalankan, yang sekarang ini kita alami. Nah, bagaimana kita bisa tunduk lagi kepada roh-roh dunia, sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Sementara kalau kita melihat saudara-saudara, bagaimana cara Allah memperhatikan manusia yang ada di dalam dunia ini, dosa yang semerah apapun akan menjadi putih sama seperti salju. Tetapi sebagian banyak orang tidak memahami akan hal ini. Kenapa? Tertutup mata rohani mereka. Tertutup dengan apa? Dengan dosa, dengan perilakunya, dengan keadaannya, dengan karena menganggap apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang baik, tetapi sebenarnya bukan kebenaran. Kiranya Tuhan tolong kita semua dan berikan kemampuan untuk bisa mengerti apa yang menjadi rencana Allah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya saudara, Allah ingin sekali menolong kehidupan kita semua. Allah ingin sekali menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita semua. Tetapi Tuhan juga ingin, adakah hati kita ini mau dirubah kalau misalnya salah? Adakah kehidupan kita ini, sikap kita ini mau diubah kalau misalnya ada perbuatan yang dosa, mau dibawa kepada kebenaran? Yang tadinya kita adalah hamba dosa, tapi sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan, kita adalah hamba kebenaran. Kalau namanya hamba, kita harus tunduk kepada Tuhan. Ada haleluya saudara. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tunduklah kepada Dia. Lakukanlah apa yang menjadi ajarannya, kebenaran yang Dia sampaikan, supaya kita bisa menjadi orang yang kudus, mencapai kekudusan, dan bahkan menjadi sempurna
sama seperti Yesus. Dan itu kan akan membawa kita. Nah, kalau berbicara tadi dosa adalah maut, itu kan membatasi kekudusan, kesempurnaan, menghalangi untuk mencapai kesempurnaan. Nah, kita mau cari yang mana? Mau cari yang sempurna atau mau cari yang dipotong di tengah jalan? Kita tentu mau mencapai tujuan akhir. Amin. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan beri kekuatan kepada kita. Ada banyak kekurangan-kekurangan yang masih ada melekat dengan kehidupan kita. Tetapi minta kepada Tuhan, Tuhan bukakan dan berikan kekuatan untuk bisa meninggalkan. Kalau itu dosa, kalau itu berlawanan dengan kehendak Tuhan, berikan kemampuan untuk meninggalkan semuanya itu. Karena kita sendiri nggak kuat, kita sendiri nggak mampu loh saudara. Emang kita bisa mau keluar dari dosa yang menjadi kesukaan kita? Bisanya. Pengakuan kita, pengakuan semua yang ada di dalam Alkitab nggak bisa. Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang mampu untuk memberikan kekuatan, pertolongan, kemampuan dalam kehidupan kita supaya kita terbebas dari ikatan dosa. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan. Kasih dunia Terima kasih Tuhan, meterikan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Kekuatan, kemampuan biarlah Engkau berikan kepada kami. Pengertian dari Tuhan terus dinyatakan, dibukakan kepada kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa terima kasih,
Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap keberadaan kami. Mampukan kami untuk menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau berikan, memberikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kesempatan ini kembali kami akan menikmati perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus yang akan kami kembali nikmati pada saat ini. Bapa, sebelum kami makan dan minum perjamuan ini, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati roti dan air anggur ini. Benar-benar ketika kami menikmati perjamuan ini, kami boleh menikmati tubuh dan darah Yesus yang adalah kekuatan kami, yang adalah juru selamat kami, kemampuan kami untuk menjalani hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami boleh dilayakkan untuk menerima perjamuan ini karena kami ingin diobatkan, dipulihkan. Kami ingin menikmati mujizat-mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus, yang lemah dikuatkan, yang bermasalah ditolong Tuhan, yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, sehingga kami pun diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut perjamuan ini. Haleluya. Silakan duduk. Sa
Sekali lagi Tuhan layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan. Kami ingin menikmati kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami yang menerima dengan kesungguhan hati di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita mengangkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengangkat cawan minuman dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus. Kita diizinkan, kita dilayakan untuk masuk ruang Maha Kudus, menikmati hadirat Allah, menikmati kuasa Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus.
menikmati hadir-Mu di tengah-tengah kami. Kami dapat menikmati Engkau melalui tubuh dan darah-Mu. Kami dapat menikmati Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Dan Engkau menjawab melalui kebenaran-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami melalui kebenaran, melalui tubuh dan darah-Mu. Ada kekuatan baru dalam hidup kami. Ada semangat yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami kuat untuk melangkah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati hidup yang berat. Dan kami percaya kemenangan, lepas kemenangan selalu menjadi bagian kami. Karena kami ada di dalam lingkaran kebenaran-Mu dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami dan jadikan kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang besar, yang kembali mengingatkan kami tentang cinta-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Dan kami menghargai itu Tuhan dengan membalas kasih-Mu yang begitu besar dengan setia dan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Mujizat Allah terjadi dengan iman yang ada pada kami. Kami akan mengalami banyak hal dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sudah berdoa, terima kebenaran-Mu, terima tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan doa yang saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kerjakan dan kami lakukan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sertai lindungi kami, berkati apa yang kami kerjakan, sebab kami percaya Engkau adalah sumber berkat dalam setiap hidup kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga, jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit Bapa, dimanapun mereka berada, jamahan tangan Tuhan menjadi bagian mereka. Engkau sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalamnya Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Berdoa juga pada saat ini buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan kiranya terus memulihkan, menyelamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami juga tetap berdoa untuk pengumuman KPU, pemilihan presiden dan wakil presiden, bahkan semua legislatif yang ada. Kami berdoa kiranya biar semuanya tetap berjalan dengan lancar, aman dan damai. Jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan,
siapapun yang Tuhan pilih, dia adalah perwakilan Tuhan di dalam kepemerintahan di negara kami ini. Itulah sebabnya Tuhan teruslah berkarya Engkau dalamnya, dan Engkau akan berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka yang sudah dipilih untuk menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, diberikan kebebasan untuk melayani dan bahkan untuk mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan kembali pulang serta dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapak, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami pulang dengan membawa berkat-berkat rohani dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.